Halo semuanya, di sini kami nak ngebahas salah satu keramo yang ada di Pulau Sumatera, Indonesia. Tepatnya terletak di Sumatera Selatan, yaitu Keramo Sriwijaya. Sebelum ini kami nak kenalin diri dulu. Nama aku Firman Septiandra. Nama aku Yosadu Syawalin. Nama aku Putra Noriega. Nama aku Dita Amara. Nama aku Diva Ramadina Abidasya. Nang ning nang ning nang ning. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berdiri dari abad ke-7 hingga abad ke-13 di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Pusat pemerintahan utama kerajaan ini terletak di Palembang, Sumatera Selatan, dengan pengaruhnya yang luas mencakup wilayah di sekitar Selat Malaka, Selat Sunda, dan jalur perdagangan utama antara India dan Tiongkok. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat, yang tidak hanya berperan penting dalam bidang perdagangan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Yang kedua, pendiri dan raja-raja Sriwijaya. Pertama, Dapunta Hyang Srijayanasa. Dapunta Hyang adalah pendiri pertama kerajaan Sriwijaya yang memerintah pada abad ke-7 Masehi. Ia memimpin ekspedisi besar dengan 20.000 tentara pada tahun 682 Masehi untuk menaklukkan wilayah-wilayah penting yang mengarah pada terbentuknya kerajaan ini. Prasasti Kedukan Bukit menjadi salah satu bukti penting atas pendirian kerajaan Sriwijaya. Yang kedua adalah Raja Samara Grawira, memerintah pada abad ke-8 Masehi. Samara Grawira adalah putra dari Dapunta Hyang yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya hingga ke Jawa. Yang ketiga adalah Raja Daranindra, putra Samara Grawira, memerintah pada abad ke-8 Masehi dan dikenal dengan pembangunan candi-candi Buddha di wilayah Jawa. Yang keempat adalah Raja Samara Tungga, memerintah pada abad ke-9 Masehi. Masa pemerintahannya merupakan periode keemasan bagi Sriwijaya, di mana kerajaan ini sangat berkembang dan mencapai puncak kejayaan. Yang kelima adalah Raja Balaputra Dewa. Pada masa pemerintahannya, pada abad ke-9 Masehi, Balaputra Dewa memperkuat posisi Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha dan pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Ia juga berhasil menguatkan armada laut Sriwijaya. Yang keenam adalah Raja Sriwijaya Maharaja, memerintah pada abad ke-10 Masehi. Sriwijaya Maharaja berhasil memulihkan kembali kekuasaan Sriwijaya setelah serangan dan kerajaan Mataram Hindu di Jawa. Yang ketujuh adalah Raja Sri Chudamani Warmadewa, memerintah pada abad ke-11 Masehi. Sri Chudamani Warmadewa menghadapi ancaman serangan dari kerajaan Chola yang berlokasi di India Selatan, namun mampu mempertahankan kekuasaan Sriwijaya. Yang terakhir adalah Raja Kertanegara, merupakan raja terakhir Sriwijaya. Kertanegara adalah raja dari kerajaan Singasari di Jawa yang berhasil menghancurkan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-13 Masehi melalui serangan besar dari Majapahit. 3. Berdiri dan perkembangan. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada tahun 682 Masehi dengan dimulainya ekspedisi besar untuk menaklukkan wilayah-wilayah strategis. Sriwijaya berkembang pesat berkat penguasaannya terhadap jalur perdagangan antara India dan Tiongkok yang melintas di Selat Malaka dan Selat Sunda. Keberhasilan ini menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat dengan armada laut yang besar serta pusat perdagangan dan pendidikan agama Buddha. Masa kejayaan. Masa kejayaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-9 Masehi di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa. Pada masa ini, kerajaan ini menguasai sebagian besar wilayah di Sumatera, Jawa Barat, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, dan bahkan Malaysia, serta Thailand Selatan. Selain itu, Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha terbesar di Asia Tenggara, dengan banyak candi yang dibangun untuk mendukung kegiatan keagamaan. Kerajaan ini juga memungut upeti dari kapal-kapal dagang yang melewati wilayahnya, yang semakin memperkuat ekonomi kerajaan. Sriwijaya memainkan peran penting dalam jalur perdagangan internasional antara India dan Tiongkok, yang memungkinkan aliran barang, budaya, dan agama. Masa keruntuhan. Keruntuhan Sriwijaya disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor geografis, serangan militer, dan pergeseran pusat perdagangan. Salah satu faktor utama adalah perubahan lingkungan, di mana endapan lumpur di Sungai Musi membuat Palembang semakin jauh dari jalur perdagangan laut. Selain itu, serangan dari kerajaan Singasari pada ekspedisi Pamalayu, dan kemudian serangan dari Majapahit pada abad ke-13 semakin melemahkan Sriwijaya hingga akhirnya kerajaan ini runtuh pada tahun 1377. Pusat pemerintahan dan wilayah kekuasaan Sriwijaya.
Pusat Pemerintahan Sriwijaya, J. Chodis 1918 mengungkapkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang atau tepi Sungai Musi. Namun, sebagian ahli beranggapan lokasi Sriwijaya sempat berpindah beberapa kali, dimulai dari Kedah ke Muara Takus dan sampai ke Jambi. Pada masa puncak kejayaannya, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan antara India dan Cina. Wilayah kekuasaannya juga berhasil diperluas hingga Jawa Barat, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad ke-7 berkat posisinya yang strategis di jalur perdagangan maritim antara India dan Cina. Pendirinya terkait erat dengan ekspedisi militer Dapuntayang Sriwijaya Nasa pada tahun 682 Masehi yang bertujuan menaklukkan wilayah strategis. Kemunduran kerajaan Tarumanegara dan Kutai juga memberi peluang bagi Sriwijaya. Bukti sejarahnya antara lain prasasti Kota Kapur dan Kedukan Bukit. Pusat pemerintahan awalnya di Minangkabau, lalu pindah ke Jambi, dan akhirnya di Palembang. Sriwijaya juga mendapat pengaruh kebudayaan India. Singkatnya, Sriwijaya berdiri karena faktor perdagangan, ekspedisi militer, kondisi politik regional, dan didukung bukti sejarah. 6. Pengaruh dan peninggalan Sriwijaya. Pengaruh Sriwijaya. Sriwijaya memiliki pengaruh besar dalam bidang perdagangan, terutama dalam mengontrol jalur perdagangan utama antara India dan Tiongkok. Kerajaan ini juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha ke seluruh Asia Tenggara. Berhasilannya dalam mengolah perdagangan dan kebudayaan menjadikannya sebagai pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara yang berlanjut bahkan setelah keruntuhannya. Peninggalan penting. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya dapat ditemukan dalam bentuk prasasti yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa prasasti terkenal antara lain adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karang Berahi, Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Ligor, Prasasti Hujung Langit, Prasasti Leiden, Prasasti Nalanda. Prasasti ini memberikan bukti sejarah mengenai ekspresi wilayah, kebudayaan, dan kegiatan keagamaan di masa kejayaan Sriwijaya. Nian jadi ilmu yang berguna nian. Layan kami mengucapkan terima kasih.